Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fauzan dari semester 3B. Di sini saya akan mereview UTS Hukum Pidana Lanjutan. Yang pertama ada permulaan pelaksanaan, yaitu terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Arrest Hoog Road atau putusan MA Negeri Belanda pada tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah si A dituduh hendak membakar rumah si B dengan persetujuan si B. Pada malam yang telah ditentukan, si A masuk ke rumah si B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu yang satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet. Setelah pemasang tali kompor selesai, si A mengeluarkan barang-barang yang lain untuk disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga si A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Greg Stock, peradilan di Hartengensoop, perbuatan si A adalah permulaan pelaksanaan dan si A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 Junto pasal 187 KUHP. Si A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa HOP atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besir menyimpulkan perbuatan si A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan HOP dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Di sini yang kedua terdapat perbedaan dua bentuk penyertaan, yaitu perbedaan dari downplayer dan whitelocking. Downplayer atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplayer mempunyai ciri. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau manus ministra atau auctor materialis, dan pelaku tidak langsung atau manus domina atau auctor intellectualis. Yang kedua, dalam downplayer terdapat unsur-unsur, yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai harus berbuat aktif, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebabnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44, adanya keadaan yang memaksa, pasal 48, ada perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2, adanya kekeliruan atau pemalsuan, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Dan bentuk keempat, whitelocking atau penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materialis. Perbedaannya adalah dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur
secara limitatif atau terbatas. Dalam pembujukan, yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan yaitu autor materialis. Dan yang ketiga, pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dan mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.